mama a party girl, she just want to have fun. Kota 5 Pro FM, your lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Dan rekan Rau masih bareng Sri pastinya di informasi pukul 17 di sore hari ini, tentunya edisi Selasa 22 September 2020. Dan rekan Rau, seperti biasa di sore pada hari Selasa kita ada ceramah bersama Kemenak Kota Padang Sidimpuan. Dan di studio Raw FM sudah hadir narasumber kita, Al Ustadz Muhammad Nuh. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Bi khair walhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk tema kita pada edisi Selasa 22 September 2020 adalah jauhi caci maki. Benar Ustadz? Iya, insyaallah. Iya, insyaallah. Oke, untuk mempersingkat waktu, Sri persilahkan kepada Al Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami muliakan, saudara-saudariku, kaum muslimin dan kaum muslimat di mana saja kita berada, sebagai pendengar setia dari radio Raw FM yang menjadi rekan pendengar di mana saja kita berada, dan mudah-mudahan kita semua dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Mari kita panjatkan kehadirat Allah, syukur kita Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pilih kasih dan tak pandang sayang. Nikmatnya yang tak terhitung dan tak terbilang. Dengan itu kita bisa mendengarkan radio yang kita cintai ini tanpa bertatap muka dan beradu pandang, namun suaralah yang terdengar dan yang berkumandang. Tapi insya Allah suara ini mudah-mudahan adalah suara hati nurani dan suara yang mengajak kepada kita semua untuk selalu dalam berbuat kebaikan dalam kehidupan ini, sehingga kita mampu amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada seluruh umat manusia kepada kebaikan dan menjauhi segala kemungkaran. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita ajaran suci untuk selalu menjauhi caci maki, dan mari kita selalu menjalin silaturahmi dan kita berada di dalam lingkungan yang Allah ridhoi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini atau bahkan mungkin semenjak negeri ini berdiri, antar anak negeri atau malah antar sesama umat beriman sekitab suci, satu dengan lainnya saling mencaci, saling menyematkan predikat tak terpuji, saling memanggil dengan panggilan yang tidak manusiawi, saling mencurigai, saling menuduh dan membuli, saling mengancam dan saling membenci,
saling menjatuhkan dan saling mencederai, menganggap orang lain salah, sesat dan tak berhak mendapatkan surga yang penuh dengan bidadari. Kita ini sama-sama mengaku memiliki Tuhan yang sama, Allah yang Maha Mengasihi. Sama-sama merasa sebagai pengamal Al-Quran yang suci. Sama-sama mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ummi, dan sama-sama kita menginginkan surga yang penuh dengan kenikmatan di alam tanpa berkesudahan dan abadi. Sesungguhnya semua orang yang mengaku dirinya muslim dan mukmin mengerti betul bahwa sikap dan perilaku buruk seperti ini sangat dilarang dan dibenci oleh Tuhan Allah Rabbi. Namun anehnya, keadaan semacam ini terus selalu terjadi dan terjadi lagi. Lebih aneh lagi adalah adanya suatu anggapan bahwa apabila tidak ikut memusuhi kelompok lain, dianggap tidak membela kelompok sendiri. Dicap sebagai orang yang tidak militan, dituduh sebagai penyusup, dan gelaran-gelaran lain yang hina. Bahkan celakanya ada segelintir oknum yang memanfaatkan situasi runyam ini untuk mengais rezeki. Kondisi ini wajib menjadi renungan kita semua yang mengaku dirinya beriman dan benar-benar berhadap ridho ilahi. Sudah waktunya kita menata hati, merekonstruksi cara pandang dan cara bersikap terhadap sesama insani, terhadap sesama umat beriman, terhadap sesama umat Nabi Muhammad SAW, agar hidup ini tidak sekedar mencari sesuap nasi, namun memiliki harapan akan mendapatkan kebahagiaan hakiki di dunia ini dan akhirat yang abadi. Islam disebarkan melalui kelemah lembutan dan toleransi, bukan dengan kekerasan dan intimidasi. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, dengan rahmat dan kasih Allah, Allah bisa kalian berlemah lembut kepada sesamamu. Oleh karena itu, mari kita tebarkan kasih sayang saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, dalam menyampaikan kebaikan, amar ma'ruf dan nahi munkar. Islam yang benar adalah merangkul bukan memukul, mengajak bukan menginjak, mendidik bukan menghardik, meredam bukan mendendam, saling memahami bukan menghakimi, bersikap ramah bukan marah. Agama yang dicintai Allah adalah agama yang lurus, agama kita, agama Islam yang sangat sempurna, yang disebarkan secara lemah lembut dan penuh toleransi. Oleh karena itu, berkenan dengan ini, setidaknya ada 2 ayat Al-Quran yang patut menjadi bahan renungan dan pengendali diri. Pertama adalah sebagaimana termaktub pada surah Al-Hujurat ayat 11 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la yazkhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu li anfusikum wala tanabazu bil alqabi biksal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kelompok mengolok-olok kelompok lain. Boleh jadi kelompok yang diolok-olok lebih baik daripada kelompok yang mengolok-olok. Dan demikian pula para wanita, janganlah kelompok wanita yang satu mengolok-olok kelompok wanita lainnya. Boleh jadi kelompok wanita yang diolok-olok lebih baik daripada kelompok wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kalian mencelah dirimu sendiri, dan jangan pula kalian saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan buruk setelah iman. Dan barang siapa tidak mau bertaubat, maka itulah orang-orang yang zalim. Saudara-saudariku,
kaum muslimin dan kaum muslimat di mana saja kita berada. Yang kedua, bahwa kita sesama umat beriman, kita dilarang saling berburuk sangka, dilarang saling cari mencari kesalahan, dilarang saling mempergunjing antara pribadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana tersurat dalam surah Al-Hujurat ayat 12 berikut ini. Ya ayyuhallazina amanu jutanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni is wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maita fakarihtumuh fattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkan dirimu dari banyak berprasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu termasuk perbuatan dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan pula sebagian dari kalian mempergunjingkan sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudara yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan perkembangan media sosial pada saat ini, ada yang salah gunakan. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, media sosial adalah untuk mendapatkan informasi, bukan memupuk rasa benci dengan narasi yang memprovokasi. Media sosial sebagai media menjalin silaturahmi, bukan alat penebar caci maki. Media sosial untuk mendidik, bukan untuk menghardik. Media sosial untuk dakwah, bukan adu domba. Kaum muslimin rahimakumullah, bahkan media sosial pada saat ini berdampak negatif kepada penghancuran rumah tangga dan generasi. Dari mulai perkenalan, akhirnya menjadi pertemanan, dan akhirnya curhat-curhatan, teleponan, ketemuan, pacaran, dan terjadilah perselingkuhan dan perzinaan. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salah satu solusi yang kami tawarkan kepada saudara-saudaraku sekalian, maka mari kita menuntut ilmu langsung kepada para ulama kita. Karena saudara-saudaraku, kenapa caci maki terjadi di negeri ini adalah karena kita cinta dunia dan takut mati. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, ada sebuah riwayat dari Sauban. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, hampir saja para umat yang kafir dan sesat mengerumuni kalian dari berbagai penjuru, sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam piring. Kemudian seseorang bertanya, katakanlah wahai Rasulullah, apakah kami pada saat itu sedikit? Rasulullah SAW bersabda, bahkan kalian pada saat itu banyak, mayoritas. Akan tetapi kalian bagai sampah yang dibawa oleh air hujan. Allah akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian, dan akan menimpakan dalam hati kalian penyakit wahan. Kemudian seseorang bertanya, apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, hubbud dunya wa karihatul maut, cinta dunia dan takut mati. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan tidak adanya persatuan di antara kita khususnya umat Islam, maka para ulama kita pun diremehkan, dan bahkan ada segelintir orang atau sekelompok orang yang ingin mencederai para ulama kita. Saudara-saudaraku, innal ulama warasatul anbiya,
Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Innama warrasul ilma faman akhaza bihi faqad akhaza bihazzin wafir. Sesungguhnya mereka hanya mewariskan ilmu, maka barang siapa mengambil warisan tersebut, ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Solusi yang kedua yang kami tawarkan, mari kita renungi beberapa hal ini. Benar salah cara pandang dan cara beribadah suatu kelompok adalah menjadi tanggung jawab masing-masing. Maka kelompok lain tak perlu mengusik dan menghakimi. Yang berhak menghakimi suatu aliran atau kelompok agama tertentu, apakah dia sesat atau tidak sesat, kalau di negeri kita ini hanyalah organisasi ulama kita, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Di dalamnya berkumpul para ulama-ulama kita dari berbagai kelompok dan aliran, dan merekalah yang berhak menentukan sesat atau tidak sesatnya suatu kelompok aliran agama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi alangkah kita sayangkan di saat-saat ini ada sekelompok orang atau seseorang yang ingin membubarkan majelis ulama kita. Ini perlu kita berikan pemahaman bahwa negeri ini berdiri adalah besar di atas perjuangan para ulama kita. Kemerdekaan kita dapat kita capai. Semua itu adalah sangat besar peran para ulama kita dan seluruh pengikutnya. Dan begitu juga dalam mengisi kemerdekaan dalam beberapa dekade ini, peran ulama kita adalah sangat besar. Oleh karena itu, orang yang berusaha untuk membubarkan suatu majelis yang didirikan oleh negeri ini adalah anggapan yang tidak benar dan merupakan pemikiran yang sangat salah. Oleh karena itu, mari kita menata hati kita kembali, mempersatukan hati kita masing-masing dalam kebaikan. Kemudian saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimin rahimakumullah, diterima atau ditolak ibadah seseorang itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bukan domain seseorang untuk menyatakan diterima atau ditolak dari amal ibadah seseorang. Oleh karena itu, mari kita semua kaum muslimin dan kaum muslimat dan seluruh anak negeri mengevaluasi kekurangan diri kita sendiri, memperbanyak istighfar, memperbaiki cara ibadah masing-masing diri, beribadah dengan ikhlas, dengan cara dan kemampuan serta ilmu masing-masing. Mari kita fokus untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bijak bermedia sosial, dan mari kita mempersatukan hati kita seluruh anak negeri untuk memajukan negeri kita ini. Mudah-mudahan dalam bentuk segala wabah dan bencana, insya-Allah mudah-mudahan Allah angkat semua wabah penyakit ini, dan segala bentuk bencana mudah-mudahan Allah hindarkan dari negeri kita ini, sehingga kita dapat berusaha mewujudkan cita-cita adanya negara kita ini untuk mencapai negeri yang adil dan makmur dalam lindungan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Baik, rekan Rau dan Al-Ustaz, kita break dulu sebentar. Dan buat kamu yang ingin bertanya bisa pergunakan 0822 9999 6105 atau bisa di 25394. Dan untuk rekan Rau mau bertanya silahkan cantumkan nama Anda dan tetap stay tune terus di 105 FM Your Lifestyle. Kembali lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, dan rekan Rau masih bersama Sri dan Al-Ustaz kita, Al-Ustaz Muhammad Nuh, tentunya di tema yang sangat menarik yaitu jauhi caci maki. Dan untuk kamu yang ingin bertanya bisa pergunakan 0822 9999 6105 atau di 25394.
Dan untuk Al-Ustadz, Sri persilahkan kembali. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jauhi caci maki. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat yang kami bacakan di awal ceramah tadi pada ayat 12 dan ayat 13. Ayat 11 dan ayat 12. Allah memerintahkan kepada kita jauhi 6J. Yang pertama, jangan suatu kelompok mengolok-olok kelompok yang lain. J yang kedua, jangan mencelah diri sendiri. J yang ketiga, jangan kita saling memanggil dengan panggilan yang buruk. J yang keempat, jangan jauhilah dari berprasangka. Kemudian yang kelima, janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Dan yang keenam, jangan pula sebagian dari kita memperguncing sebagian yang lain. 6J ini adalah satu rumusan kepada kita selaku umat beragama dan selaku kita sebangsa dan setanah air untuk menjaga silaturahmi, toleransi, dan persatuan dan kesatuan dalam negeri kita. Jangan sampai kita dikerumuni oleh musuh-musuh kita yang menghancurkan negeri kita, mengadu domba, divide et impera, dengan memecah belah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, ada salah seorang ustadz di kota kita ini. Dia bercerita ada peneliti dari Prancis yang ingin meneliti piramida yang ada di Mesir. Ketika peneliti ini menuju piramida, dia menaiki kereta api. Di kereta api itu dia lihat seorang orang tua yang sudah tua membawa karung, dan orang tua itu sekitar 5 menit lebih kurang dia selalu menendang karung yang di depannya. Setiap 5 menit dia tendang, setiap 5 menit dia tendang. Maka heranlah peneliti ini, dan peneliti ini bertanya kepada sang orang tua, apa isi dalam karung itu, Kek? Ini semua dalam satu karung ini tikus. Jadi kenapa setiap 5 menit saya perhatikan selalu ditendang? Karena tikus ini memiliki kekuatan, yaitu kekuatan menggerogoti. Kalau tidak ditendang, maka akan mereka ingatlah kekuatan mereka. Sehingga karung yang sangat tipis ini bisa mereka lubangi, dan mereka akhirnya berlarian di sekitar kereta api ini dan bahkan keluar dari kereta api ini. Tentu ini akan mengacaukan seluruh penumpang yang ada kereta api ini. Makanya setiap 5 menit saya tendang supaya mereka lupa atas kekuatan mereka. Saudara-saudaraku, apakah seperti ini negeri kita sekarang? Sedang dibuat seperti tikus. Kita, rakyat Indonesia atau khususnya umat Islam, sedang dibuat seperti tikus. Sedikit ada kita sekelompok
negeri semacam diadu domba, sehingga tersebarlah caci, mencaci, memaki, dan saling memaki. Sehingga kekuatan kita hilang dan kita tidak sadar kekuatan kita itu. Kekuatan kita adalah kekuatan untuk bersatu, untuk mencapai tujuan kita bersama dalam berbangsa dan bernegara. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kita bukan kambing yang mudah diadu domba, dan kita bukan juga tikus yang bisa ditendang oleh orang lain untuk menghilangkan kekuatan kita. Tapi kita adalah umat yang bermartabat, anak negeri yang memiliki harga diri. Oleh karena itu, mari kita persatukan hati kita dan mari kita berusaha untuk mencapai tujuan didirikannya negeri kita ini. Umat Islam sangat besar perannya dalam mewujudkan tujuan negara kita ini. Oleh karena itu, jauhilah saudara-saudaraku caci maki. Mari kita lihat kelebihan orang lain merupakan kelebihan kita bersama. Di kelemahan dan kekurangan orang lain sesama kita umat Islam adalah merupakan kelemahan dan kekurangan kita bersama. Oleh karena itu, mari kita perbaiki, mari kita menata hati kita, dan kemudian mari kita semua merekonstruksi cara pandang dan cara bersikap terhadap sesama kita, sesama insani, sesama umat, dan sesama anak negeri, untuk menata kepada kebaikan, sehingga kebaikan itu tersebar di mana-mana, beramar ma'ruf nahi dan mungkar. Kalaulah pada saat ini pemerintah kita menganjurkan kepada kita seluruh rakyat untuk sama-sama mencegah tersebarnya virus corona ini, mari kita laksanakan. Pakai masker dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan anjurannya. Dan kalau kita selaku umat yang beriman, pakai masker itu bukan hanya sebagai pencegah dari masuknya virus yang berbahaya ke dalam diri kita, tapi masker itu adalah bagian daripada simbol kepada kita dalam hidup ini. Masker itu, saudara-saudaraku, adalah simbol. Mari kita menjaga lisan. Yang ditutup dalam masker itu adalah mulut kita. Oleh karena itu merupakan perintah yang bermakna majazi, yang menimbulkan negeri ini kacau balau adalah karena caci maki yang keluar dari lisan ini. Oleh karena itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa di antara kita yang betul-betul beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, falyakul khairun aw liyasmut, maka hendaklah setiap diri kita berkata yang baik, berkomentar yang baik, dan kalau tidak sanggup berkata yang baik dan berkomentar dengan baik, maka lebih baiklah diam. Jari jemarimu adalah harimaumu pada saat ini, dan lisanmu juga adalah harimaumu pada saat ini. Oleh karena itu, jaga lisan dan jaga jari jemarimu untuk bisa melakukan kebaikan. Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian sering mencuci tangan. Saudara-saudaraku, kalau kita seorang muslim, kaum mukminin dan kaum mukminat, kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu sehari semalam. Tentu untuk kita bisa melaksanakan sholat, syarat utamanya adalah mengambil air wudu. Sudah 5 kali kita berwudu, tentunya sudah 5 kali kita mencuci tangan. Dengan wudu itu membersihkan hati kita, membersihkan fisik kita, dan mudah-mudahan sholat kita itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan itulah lahirlah dalam diri kita sifat Pancasila yang kedua, yaitu pri kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita manusia yang memiliki adab dan memiliki sifat manusiawi
yang selalu suka kepada kebaikan. Demikian. Baiklah Al-Ustadz dan rekan Rau, kita break sebentar dan nanti untuk segmen terakhir kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi untuk kamu yang mau bertanya seputar tema kita jauhi caci maki pada hari ini bisa pergunakan 082299996105 atau di 25394. So stay tuned in 105 FM Your Lifestyle. Kembali lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, dan rekan Rau masih bersama Sri pastinya dan juga Al-Ustadz kita, Al-Ustadz Muhammad Nuh, tentunya di tema yang sangat menarik, jauhi caci maki. Dan sudah di segmen terakhir rekan Rau, setelah tadi kita mendengarkan sekilas tentang jauhi caci maki yang sudah disampaikan Al-Ustadz kita, sekarang kita ada di sesi tanya jawab. Kita cek dulu dari via WhatsApp apakah sudah ada yang masuk nih rekan Rau. Dan ternyata sudah ada. Oke, Sri bacakan dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dian dari Sidangkal, katanya mau bertanya, bagaimana jika ada seseorang berusia 60 tahun mencaci maki kita, lalu kita memukulnya? Apakah itu salah? Wassalamualaikum. Terima kasih Ustadz. Oke. Yang pertama itu kita jelaskan dulu ya. Dian di Sidangkal. Iya. Ada seorang orang tua yang sudah berusia lanjut 60 tahun, tapi dia suka mencaci atau memaki, baik yang mungkin yang sebaya dengan beliau atau mungkin di bawah umurnya atau bagi kita yang masih muda ini. Apakah salah si Dian memukulnya? Ini Dian, siapapun orangnya, baik yang muda, apalagi yang sudah tua, berusia lanjut seperti itu adalah perbuatan yang salah kita memukul seseorang. Walaupun tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Artinya dia sudah tua, tapi adabnya kurang, akhlaknya kurang, bahkan kebiasaannya sehari-hari ada yang suka mencaci dan memaki. Memang itulah namanya manusia, semua punya kelemahan dan kekurangan, tapi di balik itu juga manusia masing-masing punya kelebihan. Mungkin orang tua kita ini yang sudah berusia lanjut ini, itulah kelemahannya yang tidak bisa dijaganya dan diperbaikinya dirinya yang suka mencaci dan memaki ini. Jadi Dian, kita sebagai orang yang sangat muda, mari kita hormati orang tua walaupun kadangkala akhlaknya tidak sesuai dengan umurnya. Memang orang tua yang baik itu tua-tua cemara, makin tua makin ceria. Artinya adalah sebagai panutan kita dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari. Tapi itulah namanya manusia. Janganlah si dia langsung memukulnya, tapi alangkah baiknya tidak salah orang yang muda memberikan nasihat kepada yang tua. Apalagi yang tua sudah seharusnya lah memberikan poda-poda atau mungkin ilmu-ilmu kepada yang muda bagaimana bersikap dalam hidup ini. Jangan mencontohkan yang tidak baik dengan sikap suka mencaci dan suka memaki. Dian, haraplah bersabar, jangan sampai memukul, itu adalah perbuatan kriminal. Dan hati-hati, nanti si Dian bisa nanti kena jerat hukum kan. Jadi Dian, tanamkan kesabaran. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, saya yakin si Dian adalah termasuk orang yang beriman, bersabarlah, perkuatlah kesabaranmu, dan berhati-hatilah dalam kehidupan, dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu mendapatkan kesuksesan. Iya, itu dia pertanyaan dari Dian dan sudah dijawab oleh Al-Ustadz kita. Semoga Dian dapat memahami apa yang baru saja disampaikan oleh Al-Ustadz kita. Kemudian di belakangnya ada lagi nih Ustadz. Silakan.
Assalamualaikum Ustadz, ada Melati dari Melati Seberang. Katanya mau bertanya, apakah dia salah jika menceraikan suaminya yang selalu menghina penampilan fisiknya? Wassalamualaikum, terima kasih Ustadz. Saudara kita di Melati Seberang, namanya tadi? Melati. Melati. Oh, sama dengan alamatnya namanya. Iya, Alamatnya di Melati Seberang, namanya si Melati. Salahkah seorang yang menceraikan suaminya yang suka mencaci maki penampilannya? Yang pertama, kata-kata menceraikan, Melati, perlu kami luruskan. Yang berhak menceraikan itu tidak ada hak istri. Yang hak talak itu hak suami. Cuma ada jalur hukum yang sah secara agama kita. Apabila seorang istri melihat suaminya tidak tanggung jawab dan mungkin tidak bisa menjalin kasih sayang dengan dirinya dan tidak mencontohkan suami yang baik, ada hak gugat. Hak gugat ke pengadilan agama. Jadi istri itu tidak bisa menceraikan, karena hak menceraikan itu, hak talak itu hak suami. Yang kita soroti adalah masalah suami yang sering mencaci atau memaki keadaan fisik seorang istri. Jadi dalam Al-Quran, Melati, disebutkan dalam Al-Quran bahwa suami istri itu seperti pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri itu bagi kalian adalah pakaian, dan kalian para suami dan kalian suami adalah pakaian bagi istri. Pasutri, pasangan suami istri itu diibaratkan Allah seperti pakaian. Apa fungsi pakaian? Fungsi pakaian itu yang pertama, yang paling utama adalah menutup aurat. Menutup aurat. Aurat itu kelemahan dan kekurangan. Suami punya kelemahan dan kekurangan, dan di balik itu juga ada kelebihannya. Begitu juga istri punya kelemahan dan kekurangan. Mungkin termasuklah penampilan fisiknya. Mungkin secara fisik nggak cantik, tidak setampan suaminya, ya kan? Jadi Melati, itu jika ada suami yang seperti itu, salahkah dia? Salah. Perbuatan mencaci itu kepada siapapun, apalagi kepada istri sendiri, itu sangat salah besar. Disinilah seorang suami menganggap istrinya itu sebagai pakaiannya. Kalau dia caci istrinya, apalagi orang lain. Jadi seorang suami yang baik adalah menghormati, menghargai istrinya. Jadi supaya lebih paham lagi si Melati, pasutri itu seperti sepatu. Mungkin penyiar kita Siri punya sepatu, ya kan? Si Melati pun saya punya sepatu di rumah, kan? Coba perhatikan dulu Melati, bagaimana sepatu itu. Sepatu itu bentuknya persis sama. Bentuk sepatu itu tidak persis sama, berbeda, ya kan? Tapi namun serasi. Berbeda suami istri, berbeda namanya laki-laki perempuan. Kalau sama berarti LGBT itu, ya kan? Ada laki-laki, ada perempuan. Kalau sama-sama perempuan kan lesbian itu, kan? Nah, sama laki-laki gay. Makanya dengan perbedaan itu, tapi namun serasi. Lihat juga sepatu saat berjalan tidak pernah kompak, tapi tujuannya sama. Nah, lihat lagi bagaimana sepatu tidak pernah ganti posisi, namun saling melengkapi. Di kelemahan dan kekurangan istri dilengkapi oleh kelebihan suami. Lihat juga sepatu lagi, tidak pernah ganti pasangan walau sudah usang dan dimakan karena usia. Tidak mungkin kita memakai satu sepatu, tapi harus
dua pasang ya kan. Kemudian sepatu itu sederajat. Tidak ada yang merasa lebih tinggi dan lebih rendah. Kemudian bila satu yang hilang, yang lain tidak memiliki arti. Tidak pernah saling injak atau saling tendang. Walau tidak pernah jalan bergandengan, satu di depan, yang lain di belakang, tapi tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Seperti itulah Pak Sutri. Mungkin ada juga sebaliknya. Ada istri yang suka penampilan karena mungkin wajahnya punya cantik. Hal yang wajar ya kan. 7 kali 7 sama dengan 49. Setuju tak setuju, yang penting penampilan. Tapi ingat, penampilan itu perlu, tapi juga menata rumah tangga, memikirkan ke depan juga sangat perlu. Jadi jangan hanya terpesona kepada penampilan, tapi pikirkanlah bagaimana masa depan rumah tangga kita, sehingga perlulah suatu sikap saling memahami. Saling memahami dalam rumah tangga itu perlu proses waktu. Jadi sebagai pasangan suami istri, seorang suami jangan mencaci maki istrinya, karena itu dia sama dengan memaki dirinya sendiri. Istri itu bukanlah seorang yang tersangka yang mudah diponis seorang suami, dan istri itu bukan juga muridmu yang selalu engkau berusaha untuk mengajarinya dan selalu engkau ingin lebih pintar dari dirimu, tapi istri itulah pendamping. Baiklah, untuk melatih, semoga apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz kita dapat diterima dengan baik dan menjadi satu pelajaran untuk melatih bahwa kita perlu untuk memikirkan sesuatu hal yang ingin kita tentukan sebelum nanti pada akhirnya menjadi penyesalan. Oke, untuk ceramah bersama Kemenak Kota Padang Sidempuan, yaitu bersama Al-Ustadz kita, Al-Ustadz Muhammad Nuh, kita akan sampai pada penjelasan terakhir nih Ustadz. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang kami hormati dan yang saya kebanggakan. Tema kita pada saat ini adalah mari kita menjauhi caci maki. Yang tujuan sebenarnya dari tema kita ini bagaimana kita mempersatukan hati kita sesama umat sebangsa dan setanah air. Maka sebagai kesimpulan ini kan Sri kan? Kesimpulan dari ceramah kita ini saya simpulkan dalam beberapa pantun. Buah manggis, buah duku, getahnya banyak rasa madu. Alangkah indah Indonesiaku, rakyatnya bersatu padu. Burung merpati, burung darah, terbang menuju angkasa luas. Hati siapa tak gembira, sekarang bangsaku bebas dari caci maki. Rumah indah tak berpenghuni, redup baterai jangan ditinggalkan. Betapa indahnya negeri ini, hidup damai dalam persatuan. Godaan datang satu persatu, batu terbawa ke pedalaman. Cobaan membuat negeri ini bersatu dalam pembangunan. Demikian kesimpulan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi fi sabilil haq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan Rau, demikianlah ceramah kita di sore hari ini bersama Al-Ustadz Muhammad Nuh Hasibuan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari pembahasan kita pada sore hari ini. Dan kepada Al-Ustadz terima kasih atas waktunya. Semoga kita berjumpa kembali di lain waktu dengan keadaan yang sehat selalu dan masih diberikan kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan kemana-mana, masih tetap bersama Sri Pasnya di 105 FM Your Lifestyle.